Akses jalan dan sedikitnya penduduk di wilayah pinggiran Ciamis membuat SD Negeri 3 Panaragan kekurangan siswa. Hal ini jadi potret nyata kondisi pendidikan di wilayah pinggiran Kabupaten Ciamis. Bahkan para guru rela melakukan antar jemput pada siswanya secara cuma-cuma. Sekilas tidak ada yang berbeda dari SDN 3 Panaragan ini. Dari segi fasilitas, SDN 3 Panaragan sudah cukup memadai, mulai dari musola hingga fasilitas WC. Ruang kelas pun tampak bagus, layak untuk pembelajaran. Jumlah guru pun terbilang cukup untuk proses pembelajaran di kelas. Namun siapa sangka, jumlah siswa SDN 3 Panaragan hanya ada 40 siswa saja untuk kelas 1 sampai 6. Di mana jumlah terkecil adalah kelas 3 sebanyak 2 siswa saja dan kelas 4 sebanyak 3 siswa. Sehingga sistem pembelajaran kelas 3 dan 4 pun digabung di satu ruangan kelas. Sekolah yang berada di ujung desa Panaragan ini kesulitan mendapatkan siswa baru karena berada di 2 kampung yang mengelilinginya dengan jumlah penduduk sedikit. Kondisi ini diperparah dengan akses jalan yang rusak parah, sehingga banyak siswa baru memilih sekolah lain meskipun lebih jauh tapi akses jalannya bagus. Sebetulnya gini, kalau misalkan faktor yang menjadi alasan kenapa dari dusun-dusun yang berdekatan itu bisa dikatakan kurang minat menyekolahkan ke SDN 3 Panaragan, yang pertama mungkin karena memang ada akses jalan yang kurang memadai, gitu ya. Yang kedua mungkin memang karena jumlah warganya yakni warga yang masuk batas usia masuk SD memang mungkin segitu jumlahnya. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan kehendak orang tua karena memang itu kembali ke kebijakan keluarga. Dengan kondisi demikian, pihak sekolah berinisiatif untuk melakukan antar jemput siswa. Guru SDN 3 Panaragan mendapatkan tugas tambahan yaitu menjemput dan mengantar pulang dengan mobil atau motor pribadi secara cuma-cuma atau gratis. Hal ini dilakukan karena para orang tua siswa mempunyai keterbatasan ekonomi, sementara akses jalan menuju sekolah sejauh 1 km kondisinya rusak dan jalan tanah, serta melintasi perkebunan sehingga membahayakan siswa jika sekolah dengan jalan kaki. Antar jemput akan terkendala jika hujan karena jalannya dari tanah sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Pas waktu PPDB mengadakan rapat sama warga sama siapa lagi ya, Kubu dan rekan-rekan. Setelah itu baru ada orang tua, Pak kalau misalkan akses jalannya bagus insya Allah, nah kalau ke yang lain jauh kayaknya gitu ya. Nah setelah itu bagaimana kalau misalkan dijemput, kata orang tua. Ya siaplah, saya berani gitu kan, asal iya masuk gitu kan. Ya udah, alhamdulillah di sini ada 5 orang yang tertarik. Ya akhirnya gimana cara menjemputnya Pak Tony? Ya udah aja sama Tony aja, ada mobil sekalian berangkat sama pulang gitu awalnya. Enggak lah, karena apa? Seru juga merupakan sebagai tantangan gitu kan. Senang gitu. Selain itu, pihak sekolah bersama warga sekitar bergotong royong membangun tempat bagi siswa untuk menunggu jemputan dari sekolah yang berada di tengah hutan, dengan alasan supaya pada musim hujan siswa tidak kebasahan. Ini membuat saung untuk transit nanti anak-anak kalau ada yang dijemput. Kan sekolah itu mengadakan fasilitas jemputan secara gratis dari sebelah sana, nanti nunggunya di sini biar tidak kehujanan. Kalau hujan kan kasihan itu. Untuk anggarannya, untuk bahan-bahannya dari mana? Ini untuk anggaran dan bahan-bahannya secara swadaya, ada yang ngasih dari yang punya penggergajian, dari masyarakat juga ada yang ngasih. Wiwin, salah seorang orang tua siswa merasa terbantu dengan adanya antar jemput oleh sekolah. Sekarang dirinya tidak takut lagi akan binatang liar jika anaknya pergi ke sekolah. Iya, mandan lebatnya ke sekolahna.
Tadina memang nanti tos niat kadinyakeun ka sakola teh. Ngan saur guru nate tos we cenah ibu duang antar jemput cenah. Pamisieun di kebon mah. Nyantos abdi mah damal sok damal gitu tah. Jantannya syukur maya gitu tah. Gitu. Dan tadi nama tara aya taya sistem antar jemput gitu. Kan nya abi nyarios sieun di karbona jantan tos we cenah antar jemput we kieu saur teh. Oh gitu. Terbantu gitu Bu ya dengan Alhamdulillah. Kamu abi nusok damal mah. Kepala Desa Panaragan membenarkan kondisi jalan menuju SDN 3 Panaragan dalam kondisi rusak. Namun demikian, pihaknya berupaya untuk memprioritaskan pembangunan jalan di desanya, terutama akses jalan menuju SDN 3 Panaragan. Tentu Pemdes harus menetapkan jalan itu sebagai skala prioritas. Nah, target di kami Pemdes 2026 itu berarti setahun 2 tahun kemudian bisa beres tergarap. Mudah-mudahan bisa dimulai tahun besok 2025. Dan sekarang sedang menyusun RKPDes. Kami harus kolaborasi koordinasi dengan pihak terkait, dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa bekerja sama, ada respon dari pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Panaragan ini ada benar-benar ada percepatan gitu, khususnya untuk akses jalan menuju SD lah, menuju sekolah. Kondisi SDN 3 Panaragan ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan. Pihaknya bahkan langsung mengecek keadaan SDN 3 Panaragan. Menurut Erwan, kondisi sekolah dasar negeri 3 Panaragan sudah mencukupi dari segi bangunan dan tenaga pengajar. Untuk kurangnya jumlah siswa sendiri, Erwan menyebut bahwa ada faktor geografis, posisi sekolah berada di pinggir dusun, dengan jumlah anak yang sedikit, serta faktor infrastruktur. Dari pantauan kami atau dari evaluasi kami, kalau dari segi fasilitas dan ketersediaan ketenagaan sangat mencukupi di SD tersebut. Kemudian mengenai kejadian seperti kemarin, itu inisiatif yang bagus dari para guru dan dari kepala sekolah untuk menjemput siswa ke SD tersebut. Kondisi SD tersebut memang dari jumlah siswa sangat sedikit. Alhamdulillah saya mempunyai pasukan yang sangat sensitif terhadap lingkungan. Itu mudah-mudahan ditiru oleh yang lain, SD-SD yang lain, sekolah-sekolah lain, sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar dapat terlayani. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa menumbuhkan semangat guru-guru lain, baik itu yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Mari kita kembalikan marwah guru itu sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Erwan mengapresiasi pihak sekolah untuk mengadakan antar jemput siswa. Hal itu jadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Layanan antar jemput bagi siswa diharapkan bisa ditiru oleh sekolah lainnya sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Erwan berharap inisiatif ini bisa menumbuhkan semangat guru lain baik dari perkotaan maupun di pedesaan di Kabupaten Ciamis untuk menumbuhkan marwah sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rahman, Radar TV melaporkan.